Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Suatu ketika Ibrahim bin Adam berkunjung ke sebuah tempat rekreasi. Sesampainya di sana, beliau tidak diperbolehkan masuk karena tidak mempunyai karcis. Kejadian itu membuat Ibrahim bin Adam menangis hingga membuat orang-orang sekitar merasa kasihan. Ada yang berkata, "Fulan, janganlah menangis, nanti saya belikan karcis." Dan ada pula yang memberikan uang kepada Ibrahim bin Adam. Akan tetapi anehnya, Ibrahim nambah nangis dan tidak menghiraukan orang-orang yang mengulurkan tangan memberikan bantuan. Lantas ada yang bertanya, "Apa yang membuat Tuhan menangis?" Ibrahim bin Adam menjawab, "Aku menangis karena mengingat akhirat. Bagaimana nanti di akhirat ketika kita sudah berada di depan pintu syurga, namun kita tidak bisa memasukinya karena tidak membawa kunci syurga, yaitu salat." Karcis itu amal soleh kita. Karcis itu adalah ibadah kita. Pelajaran dari kisah ini, bahwa sebagai seorang muslim kita harus mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan untuk kita bawa ke kampung indah dan abadi, tempat berkumpulnya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari kisah ini, mari kita merenungi ketika di akhirat nanti semua manusia akan disidang, akan diadili dan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pengadilannya. Pengadilan yang tidak ada satupun manusia yang bisa lepas. Tidak layaknya pengadilan di dunia. Terkadang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Terkadang muncul sebuah istilah, ada fulus, urusan mulus. Tidak ada fulus, ente manfus. Ketika pengadilan tidak lagi mengenal ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Namun sadarkah kita, di akhirat nanti ketika semua manusia digiring menuju pengadilan Allah, tak ada satupun manusia yang bisa lewat begitu saja. Kenapa demikian? Karena ada cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewakili, mengadili manusia di padang mahsyar. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya secara langsung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa 'an ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min aina attasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima abla." Pada hari kiamat, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum ia ditanyai tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya untuk apa ia gunakan. Bapak dan ibu yang kami muliakan, apa ada yang bisa lolos dari pengadilan ini? Yang kedua, menghadirkan saksi dan bukti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata yang menjadi saksi dan bukti adalah tangan dan kaki kita. Tangan yang dipakai berbuat, kaki yang dipakai melangkah. Itulah yang akan berbicara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa ada yang bisa lolos dari demikian? Yang ketiga, bukti secara tertulis. Wahai Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita tiap-tiap manusia diawasi oleh dua penjaga, yaitu malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib mencatat amal-amal baik dan malaikat atid mencatat amal-amal keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Catatan amal kita inilah di padang mahsyar diperlihatkan kepada manusia. Yang keempat, Allah memperlihatkan secara langsung balasannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap yang kita lakukan di dunia ini, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang dilakukan di bawah terangnya sinar matahari ataupun di bawah gelapnya malam gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan nantinya semua perbuatan akan diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah, "Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum." Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka semasa di dunia. Yang kelima atau yang terakhir, dengan cara ditimbang amal kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semua amal yang kita lakukan, mulai dari akil balik sampai hembusan napas terakhir, akan ditimbang di mizan sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dilanjutkan lagi, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Lagi-lagi kita bertanya, apakah ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala ini? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari kisah Adam bin Ibrahim, yang membuat menangis adalah ketika dirinya membayangkan bagaimana nanti di hadapan Allah, jikalau kita sudah ingin memasuk ke dalam syurga, pintu sudah terbuka lebar, kita sudah berada di depan pintu syurga, tetapi sayangnya kita tidak mampu untuk memasukinya. Karena kenapa? Kita tidak membawa kunci, yaitu adalah salat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-salatu miftahul jannah, bahwa salat itu adalah kuncinya syurga. Lalu bagaimana kalau kita menghadap kepada Allah, lalu kita tidak membawa amal kebaikan atau salat kita di dalam kehidupan di dunia ini? Betapa rugi kita, akan menangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau kita akan masuk ke dalam syurga lalu kita tidak jadi karena tidak membawa kunci daripada pintu syurga. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, marilah kita menutup perjumpaan kita kali ini dengan senantiasa muhasabah diri, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melewati pengadilan ini dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.